Halo semua, ini adalah Technospark Go 2. Punya harga di 1 juta rupiah kecil, Technospark Go 2 menawarkan beberapa kemampuan yang cukup menarik. Hal yang paling menarik perhatian adalah desainnya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Technospark Go 2 terlihat lebih minimalis. Terlihat dari modul kameranya yang dibuat lebih simpel, yaitu hanya 2 lingkaran vertikal dengan modul kecil. Berbeda dengan Technospark Go 1 yang punya modul persegi dengan kamera diagonal. Bodinya yang tampil dengan finishing matte. Hal ini membuatnya terasa lebih halus dengan tekstur yang khas. Yang paling penting adalah tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Ketebalannya juga masih oke, yaitu 8,25 mm, masih enak ketika digenggam. Untuk warnanya, Technospark Go 2 menawarkan 4 varian warna yang tersedia, yaitu turquoise green, titanium grey, veil white, dan ink black. Technospark Go 2 membawa sertifikasi IP64 untuk ketahanannya. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari debu dan percikan air, termasuk gerimis. Kemudian ada klaim tahan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Membuatnya cocok untuk penggunaan di luar ruangan karena punya bodi yang kokoh. Di bagian layar, HP ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Angka ini jarang sekali ditemukan karena biasanya hanya mentok di 90 Hz saja. Berkat kemampuannya ini, Technospark Go 2 memiliki pergerakan animasi yang lebih mulus. Misalnya ketika scrolling media sosial, browsing, sampai main game. Pengalaman penggunaan yang ditawarkan lebih nyaman dibandingkan pesaingnya. Untuk ukurannya sendiri, layar Technospark Go 2 ada di angka 6,67 inci menggunakan panel IPS LCD. Sayang resolusi yang didukungnya ini masih HD+ saja atau 720x1600 piksel. Setidaknya, desainnya sudah pakai panghole sehingga tetap terasa luas dan enak saat dilihat. Dynamic Port juga hadir sebagai salah satu fitur dari layarnya. Fitur ini membuat tampilan punch-hole jadi lebih interaktif, seperti memanjang atau melebar tergantung aktivitas yang dilakukan. Misalnya mengisi daya, merekam suara, atau menerima notifikasi. Technospark Go 2 memiliki speaker tambahan yang terintegrasi dengan earpiece. Benar, HP dengan harga 1 juta rupiah kecil ini sudah dikemas dengan konfigurasi stereo speaker yang dapat memperdengarkan suara audio dari dua arah berbeda. Beralih ke performa, Technospark Go 2 menggunakan chipset UNISO CT7250. Chipset ini sudah cukup baik buat kebutuhan sehari-hari, bahkan main beberapa game dengan setelan yang disesuaikan. Pada dasarnya, chipset adalah hasil rebranding dari UNISO CT615 yang digunakan oleh generasi sebelumnya, yaitu Technospark Go 1. Selain itu, chipset ini juga digunakan oleh HP lain di kelas harga 1 jutaan seperti Redmi A5, Itel City100, hingga Realme C71 NFC. Untuk skor Antutu versi 10-nya, UNISO CT7250 ini mampu dapatkan skor di 260 ribuan. Skor ini sudah dianggap mampu memainkan game seperti Mobile Legends hingga PUBG Mobile dengan lancar, tapi dengan setelan grafik yang disesuaikan. Technospark Go 2 ini masih menyediakan slot microSD. Hal ini jadi angin segar mengingat kapasitas memori yang ditawarkan memang cukup kecil. Anda bisa memperluas kapasitas memorinya jika butuh ruang yang lebih luas. Technospark Go 2 juga masih memiliki port audio jack 3,5 mm di bagian bodinya. Port ini membuat penggunaan earphone kabel jadi lebih mudah dan praktis. HP ini memang sudah mendukung speaker stereo. Namun, saya akan memilih menggunakan earphone saat butuh mendengar suara lebih dekat seperti saat nonton atau bermain game. Soal keberadaan infrared blaster, fitur ini memungkinkannya menjadi remote untuk mengontrol perangkat elektronik lain. Misalnya TV, AC, proyektor, dan sebagainya. Technospark Go 2 dibekali fitur menarik bernama FreeLink. Fitur ini bisa melakukan panggilan telepon tanpa jaringan sinyal apapun, tapi pada jarak tertentu saja. Dari sektor daya, kapasitas baterai pada Technospark Go 2 adalah 5000 mAh, masih sama seperti generasi sebelumnya. Bukan fakta yang mengagetkan, mengingat hampir semua smartphone Android di tahun 2025 menggunakan besaran kapasitas yang sama di kelasnya. Angka ini juga masih menjadi standar, setidaknya untuk HP kelas entry. HP ini memiliki daya tahan baterai memadai yang tak hanya didukung oleh baterai standar.
Beberapa sektor lain juga ikut andil seperti layarnya yang beresolusi HD+ saja, chipset yang hemat daya, dan tergantung pemakaiannya. Beralih ke bagian fotografi, Tecno Spark Go 2 hadir dengan satu kamera belakang saja yang fungsional. Padahal, jumlah lingkaran kamera belakangnya sebenarnya ada dua, tetapi hanya diisi oleh sensor kedalaman atau kamera AI dan sebagai pelengkap saja. Adapun kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dengan dukungan autofocus. Sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Tidak ada yang spesial dari kamera yang dibawanya ini. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau belakang sudah bisa merekam 1080p 30 fps. Di samping itu, kemampuan kamera yang terbilang biasa ini rasanya mudah diwajarkan. Beberapa orang memilih HP ini juga bukan mencari kemampuan kamera, sektor itu hanya dianggap sebagai bonus saja. Kesimpulan, Tecno Spark Go 2 hadir dengan harga yang masih sama dengan pendahulunya. Hal ini membuatnya jadi opsi yang tidak buruk untuk masuk ke pilihan ketika mencari HP kelas entry. Salah satu keunggulan yang ditawarkannya adalah layar yang luas dengan pergerakan super mulus. Refresh rate-nya mendukung hingga 120 Hz. Kemampuan stereo speakernya yang seimbang juga membuat pemakaian jadi lebih nyaman. Performa yang ditawarkan juga terbilang oke. HP 1 juta rupiah kecil ini masih memiliki slot micro SD untuk memperluas kapasitas memorinya. Sayang kapasitas yang ditawarkan terasa kecil, serta jenis memori internal yang masih pakai MC. Demikian informasi terkait Tecno Spark Go 2, untuk Anda yang berminat, silahkan kunjungi link toko resmi di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.